Membunuh diri sendiri alias bunuh diri dan membunuh orang lain juga termasuk dosa besar. Berarti maknanya di dalam ayat yang ke-29 sampai 30 ini Allah menjelaskan larangan melakukan dua dosa besar di antara dosa-dosa besar yang lain. Yang pertama adalah mengambil harta, mendapatkan harta dengan cara yang batil, itu termasuk dosa besar. Dan yang kedua, membunuh diri sendiri atau bunuh diri atau membunuh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan, sehingga malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Malam hari ini insyaallah kita lanjutkan Quran surat An-Nisa ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, janganlah kalian memakan harta kalian, bainakum di antara kalian, bil batili dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratan, tetapi jika itu merupakan sebuah perdagangan maka tidak haram, maka bukan termasuk makan dengan cara yang batil. Perdagangan an taradim minkum, yang dilahirkan dari asas keridhaan di antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah kana bikum, dia adalah zat yang terhadap kalian, rahiman, zat yang maha pengasih. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengasih terhadap kalian. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa melakukan hal tersebut udwanan, secara menganiaya, melewati batas, wa dzulman, dan secara zalim, fa sawfa nuslihi nara, maka kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan hal itu adalah perkara yang mudah atas Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Di dalam ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-30 ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita, melarang kaum muslimin dari dua perkara yang sangat besar, dari dua dosa yang sangat besar. Ayat yang ke-29 dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyeru, memanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Tentu saja tujuan dari memanggil, tujuan dari menyeru ini adalah talabul iqbal, agar yang diseru benar-benar memberikan perhatian, agar yang diseru benar-benar siap untuk menerima apa yang akan disampaikan. Maka ya ayyuhalladzina amanu, pembuka ayat yang ke-29 dengan seruan atau dengan nida, maknanya Allah Subhanahu wa taala meminta kita agar kita mendengarkan apa yang akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, agar kita menghadap dan fokus dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan. Di dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan seruan yang menggugah dasar, menggugah hal yang mendasar dalam diri kita, yaitu adalah keimanan kita. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, artinya kita digugah oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang seharusnya menggugah kita, dengan perkara yang menjadi perkara mendasar pada diri kita, yaitu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Kenapa kemudian kita katakan demikian? Sebab sesungguhnya larangan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam ayat 29 sampai ayat 30 ini tentu bukan hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman, bukan, tetapi berlaku bagi seluruh manusia. Akan tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu? Maka jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala ingin membangkitkan kita, ingin menggugah kita dengan perkara yang paling mendasar yang ada di dalam diri kita, yaitu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa tergerak, agar kita bisa bisa bangkit dan bisa bangun melayani, memenuhi apa yang menjadi seruan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan seruan iman, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian Allah baru menyampaikan apa yang ingin Ia sampaikan, yaitu berupa dua larangan. Larangan yang pertama, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Larangan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melarang kita kaum mukminin secara khusus, dan tentunya berlaku bagi semua manusia. Allah melarang kita memakan harta dengan cara yang batil. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan makan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan makan. Yang menurut para ahli tafsir maknanya bukan makan secara letterless, bukan makan dalam arti memasukkan makanan ke dalam mulut kita lalu kita kunyah dan kemudian kita telan, tetapi maknanya adalah memanfaatkan, mengambil. Maknanya janganlah kalian mengambil
dan memanfaatkan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Kalau kalau makan, ya, kalau makan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, padahal makan ini merupakan perkara yang mendasar, maka berarti maknanya pemanfaatan yang lain yang derajatnya tentu di bawah makan lebih jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya digunakan untuk membeli apa atau digunakan untuk apa selain makan dengan cara yang batil, semuanya ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya makan, tetapi maknanya adalah menggunakan, memanfaatkan atau mengambil harta dengan cara yang batil. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, pada pekan lalu telah kita sampaikan juga amwalakum, harta kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan harta kalian? Berarti seolah-olah kita tidak boleh menggunakan harta kita sendiri. Bukan. Maknanya harta kalian adalah harta manusia. Allah mengatakan harta kalian. Di dalam Al-Quran kita sering mendapati ayat-ayat yang menggunakan kata harta disandarkan kepada Allah. Amwalallah mimma lillah, hartanya Allah. Lalu kadang-kadang disandarkan kepada manusia. Amwalukum, harta kalian. Amwaluhum, harta mereka. Menunjukkan bahwa hakikat harta itu milik Allah. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan bagi manusia untuk memanfaatkan harta tersebut dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara yang disyariatkan oleh Allah, dengan cara yang diizinkan oleh Allah. Sehingga maknanya ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mengambil harta dengan cara yang batil, memanfaatkan harta dengan cara yang batil. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, apa ini maksud dengan memanfaatkan atau mengambil harta dengan cara yang batil? Berarti maknanya kita mengambil atau memanfaatkan harta dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Misalnya seseorang berjudi, lalu mendapatkan kemenangan dari hasil judinya, maka harta hasil judi tersebut merupakan harta yang diambil dengan cara yang batil. Kalau dimakan, dimanfaatkan, digunakan, maka namanya memanfaatkan dan menggunakan harta yang batil. Orang yang melakukan riba, membungakan hartanya, melakukan berbagai macam jual beli atau transaksi yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia mendapatkan harta, maka harta itu adalah harta yang didapatkan dengan cara yang batil. Kalau dia makan, kalau dia manfaatkan, itu artinya memakan harta yang batil. Misalnya orang menjual belikan khamr, menjual belikan minuman keras, mendapatkan keuntungan yang besar dari minuman keras, maka ini adalah harta yang batil. Harta yang dihasilkan dari menjual minuman keras merupakan harta yang haram, harta yang batil, dan ketika dimakan merupakan makan dari harta yang haram atau harta yang dihasilkan dari atau dengan cara yang batil. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati Allah, orang mencuri, maka maknanya juga mendapatkan harta dengan cara yang batil. Orang merampok, maknanya dengan itu dia mendapatkan harta yang batil, yang ketika dia makan, maka dia makan harta dengan cara yang batil. Orang yang korupsi, berarti dia mendapatkan harta dengan cara yang batil, dan ketika dia makan, dia manfaatkan harta tersebut, artinya dia memanfaatkan harta yang batil.
Begitu pula jalan-jalan yang lain, cara-cara yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah dilindungi oleh undang-undang, sudah legal secara undang-undang manusia, tetapi kalau menurut syariat Allah Subhanahu wa taala adalah haram, maka itu tetap saja sebagai bentuk mengambil harta dengan cara yang batil dan memanfaatkannya dengan cara yang batil. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi maknanya ukuran harta itu kita dapatkan dengan cara yang halal, yang boleh, atau dengan cara yang sebaliknya, yaitu cara yang batil, itu ukurannya dikembalikan kepada syariat Allah, bukan dikembalikan kepada undang-undang manusia. Kalau undang-undang manusia bisa dibuat, dulu tidak boleh, kemudian dibolehkan oleh undang-undang atas dasar kepentingan-kepentingan tertentu, jadi boleh. Maka yang menjadi landasan bukan hukumnya manusia, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilegalkan atau dianggap ilegal oleh manusia, itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Yang ada nilainya hanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Oleh karena itu maka ketika kita misalnya berada di satu instansi pemerintahan, kita bekerja di satu perusahaan tertentu, lalu instansi pemerintahan ini misalnya mengambil harta, menetapkan adanya pungutan harta dari masyarakat yang mana tidak sesuai dengan ketentuan Allah, tidak sesuai dengan syariat Islam, maka ini namanya mengambil harta dengan cara yang batil, dan itu hukumnya haram. Kalau kita mengambil keuntungan, mengambil gaji, memanfaatkan dari harta-harta yang dipungut secara haram itu, berarti kita makan dari harta yang batil. Perusahaan misalnya ketika dia bergerak dalam bidang-bidang yang diharamkan menurut syariat Islam, meskipun legal secara undang-undang, maka berarti perusahaan itu bergerak dalam bidang yang batil. Harta yang dihasilkan adalah harta yang batil. Karyawan yang bekerja di situ menerima gaji dari hasil yang batil pula. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Misalnya ada sebuah perusahaan minuman keras misalnya, maka jelas ini merupakan perusahaan yang haram. Maka seorang karyawan di dalam perusahaan ini ketika dia menerima gaji, maka itu adalah gaji yang haram. Contoh lain apa? Misalnya negara, pemerintah mendapatkan pemasukan harta dari misalnya pajak yang mana? Berbagai model pajak, yang mana di situ terdapat kezaliman. Pajak-pajak yang terdapat kezaliman, atau memajaki, ya, menetapkan pajak atas perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Misalnya satu pemerintah daerah mendapatkan masukan sekian triliun dari apa? Dari dunia malam, dari klub-klub malam, dari dunia-dunia hitam, misalnya seperti itu. Maka berarti selain itu merupakan pajak yang tidak ada dasarnya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan harta yang haram, apalagi didapatkan dari dunia-dunia malam, dunia-dunia yang menjual, ya, keharaman, menjual minuman khamr, menjual perempuan, menjual hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ayat ini pada pokoknya melarang kita mengambil harta, memperoleh harta dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan bahasa Quran dengan cara yang batil. Dan ini termasuk bagian dari perkara yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti ayat yang ke-30 mengatakan, menjelaskan.
illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Nah, tiba-tiba Allah mengatakan tetapi atau kecuali berupa tijarah, berupa perniagaan atau perdagangan. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kalau misalnya saya punya uang lalu saya berikan kepada panjenengan, maka itu adalah halal bagi panjenengan. Saya punya makanan lalu saya berikan kepada panjenengan dengan sukarela, maka itu halal bagi panjenengan. Nah, sementara itu kalau dagang ini kan aneh. Dagang ini aneh. Aneh bagaimana? Jenengan memberikan uang kepada saya dan saya memberikan barang kepada panjenengan, tapi saya mendapatkan keuntungan. Ya, jenengan memberikan uang kepada saya alias membeli, saya memberikan barang kepada panjenengan alias menjual, tapi tentu saja saya mendapatkan keuntungan. Nah, seolah-olah menurut zohirnya, menurut nampaknya yang kita bisa baca secara sekilas, itu kan berarti maknanya mendapatkan keuntungan dari tukar menukar. Harusnya sama, tidak ada yang mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang mendapatkan kerugian. Sehingga itu baru yang disebut dengan mengambil harta dengan cara yang benar. Nah, karena itulah kemudian Allah mengatakan illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Yang maknanya di dalam perdagangan jual beli, meskipun ada sesuatu yang didapatkan oleh penjual berupa manfaat, berupa keuntungan yang seolah-olah itu ya mengambil harta orang lain, tetapi itu dihalalkan oleh Allah. Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Jadi misalnya tadi saya gambarkan, saya punya makanan terus saya berikan kepada panjenengan dengan sukarela, maka ini hukumnya halal jelas. Atau saya punya barang kemudian jenengan sewa, nah, maka kemudian jenengan mendapatkan manfaat dari barang saya dan saya mendapatkan uang dari panjenengan. Nah, ini sesuai sudah. Ya, jadi sama-sama mendapatkan keuntungan. Tapi kalau orang jual beli yang mendapatkan keuntungan ini kan hanya penjual saja, kira-kira seperti itu. Berarti maknanya penjual itu seolah-olah mengambil harta dari orang lain. Dengan mendapatkan keuntungan itu seolah-olah mengambil harta dari orang lain. Ya, jawabannya betul. Memang orang yang menjual ini seolah-olah mendapatkan harta dari orang lain. Dan orang lain juga tidak tahu sebenarnya berapa keuntungannya. Kita kalau menjual barang, kita jual sesuatu, tentu saja pembelinya tidak perlu kita kasih tahu. Sebenarnya keuntungan saya itu 50%, 70%, 30%. Kita tidak pernah ngasih tahu. Nah, seolah-olah ini 30%, 70%, atau 50% ini adalah sesuatu yang kita ambil dari orang lain. Nah, begitu zohirnya. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Untuk perdagangan, untuk jual beli, meskipun seolah-olah itu kita mengambil harta orang lain, tetapi itu dibenarkan oleh Allah dengan syarat antara minkum, jual beli itu dilakukan dengan atas dasar ridho, atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, terkait dengan jual beli atau perdagangan, dulu di dalam Quran surat Al-Baqarah ketika membahas tentang riba, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Kalau kita perhatikan, orang jual beli itu artinya adalah barang ketemu dengan uang dan menghasilkan
keuntungan, yaitu uang. Sedangkan riba itu uang ketemu dengan uang yang dibayar kemudian hari dan mendapatkan keuntungan. Seolah-olah kan sama. Kalau misalnya saya memiliki satu barang, terus kemudian saya jual kepada panjenengan. Saya membelinya harga 10.000, kemudian saya jual 15.000 kepada panjenengan. Berarti barang ketemu uang, lalu barang ini melahirkan uang yang lebih daripada nilai aslinya. Lebih daripada kita beli aslinya. Sementara kalau riba, saya menghutangkan 10.000, besok panjenengan bayar 15.000. Berarti ada keuntungan 5.000. Sama dengan saya dagang tadi, ada keuntungan 5.000. Nah, kalau kita perhatikan, riba dengan jual beli itu mirip. Jawabannya memang riba dengan jual beli itu mirip. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membedakan hukumnya. Jual beli, yakni barang ketemu uang, itu hukumnya halal. Sementara riba, yakni hutang, uang ketemu uang, lalu menghasilkan uang, itu hukumnya haram. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, kalau kita perhatikan akad di dalam Islam itu ada uang ketemu barang atau uang ketemu dengan manfaat atau jasa. Kalau uang ketemu dengan barang disebut dengan jual beli. Kalau uang ketemu dengan jasa atau manfaat disebut dengan sewa menyewa atau ijarah. Itu juga dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau uang ketemu dengan uang lalu melahirkan uang, maka ini namanya hutang piutang yang melahirkan bunga. Nah, disebut dengan riba. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, kembali kepada ayat ini, tadi kita sampaikan bahwa jual beli itu keuntungannya seolah-olah merupakan kita mengambil harta dari orang lain. Kan begitu? Maka dijawab oleh Allah, ya memang mirip, tetapi itu sebenarnya berbeda. Seperti riba dan jual beli itu mirip, tapi sebenarnya berbeda. Oleh karena itu maka Allah mengharamkan riba, tapi menghalalkan jual beli. Di sini Allah mengharamkan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, tapi Allah membolehkan mengambil harta orang lain dengan cara jual beli. Nah, seperti itu. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, berkaitan dengan jual beli, tentu saja pembahasannya panjang. Di dalam pembahasan fikih, bukan dalam pembahasan tafsir. Jadi nanti menyangkut terkait dengan barang yang dijual. Al-mabi, barang yang dijual. Tentu saja agar jual beli ini merupakan jual beli yang sah, syarat paling utama adalah diantaranya barang yang dijual ini merupakan barang yang dihalalkan oleh Allah, bukan barang yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau seseorang itu menjual belikan barang yang haram, maka tidak sah. Misalnya menjual anjing, menjual belikan anjing, maka berarti hasil jual beli anjing itu hukumnya haram. Berarti itu harta merupakan harta yang batil karena tidak sah jual belinya. Contoh lain, orang jual beli minuman keras. Maka karena minuman keras itu diharamkan oleh Allah, maka berarti ya hukumnya haram karena dihasilkan dari perkara yang tidak sah untuk dijual belikan. Begitu pula perkara-perkara yang lain yang diharamkan oleh Allah dimanfaatkan oleh manusia, maka haram pula dijual belikan. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Itu makna dari ayat illa antakuna tijaratan antaradil minkum. Kemudian lanjutan ayatnya wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri.
Ini merupakan larangan yang kedua yang ada di dalam ayat ke-29. Pertama tadi larangan mengambil harta dengan cara yang batil. Yang kedua, larangan membunuh diri kalian sendiri. Membunuh diri kalian sendiri itu bermakna dua. Yang pertama adalah bermakna bunuh diri, itu hukumnya haram. Dan yang kedua adalah membunuh orang lain. Kenapa dikatakan membunuh orang lain dikatakan sebagai bunuh diri sendiri atau membunuh diri sendiri? Karena orang lain itu hakikatnya adalah diri kita sendiri. Maka Al-Quran pun mengatakan وَمَنْ قَتَلَ النَّاسَ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Siapa yang menghidupkan manusia, maknanya tidak membunuh satu manusia, maka seolah dia menghidupkan seluruh manusia. Tapi siapa yang membunuh satu jiwa, maka فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, maka seolah dia membunuh seluruh manusia. Artinya Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, ayat ini mengharamkan kita membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri. Sehingga di dalam Islam hukumnya termasuk dosa besar apabila seseorang itu membunuh orang lain, begitu pula membunuh dirinya sendiri atau disebut dengan bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah zat yang maha pengasih terhadap kalian. Kemudian ayat yang ke-30 Allah mengatakan wa may yaf'al dzalika udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nar. Barang siapa melakukan itu. Melakukan itu apa? Melakukan mengambil harta dengan cara yang batil. Yang kedua, membunuh diri sendiri atau membunuh orang lain. Fasawfa nuslihi nar, maka Allah akan masukkan orang itu ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwa mengambil harta orang lain atau mendapatkan harta dengan cara yang batil itu termasuk dosa besar. Membunuh diri sendiri alias bunuh diri dan membunuh orang lain juga termasuk dosa besar. Berarti maknanya di dalam ayat yang ke-29 sampai 30 ini Allah menjelaskan larangan melakukan dua dosa besar di antara dosa-dosa besar yang lain. Yang pertama adalah mengambil harta, mendapatkan harta dengan cara yang batil, itu termasuk dosa besar. Dan yang kedua, membunuh diri sendiri atau bunuh diri atau membunuh orang lain juga termasuk dosa besar. Oleh karena itu, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, kalau soal membunuh, insya Allah kita tidak pernah membunuh orang, insya Allah. Dan kita juga tidak akan bunuh diri, insya Allah. Tapi yang kita perlu hati-hati, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, ini urusan harta. Orang sekarang ini begitu mudah untuk mendapatkan harta dengan cara-cara yang batil. Banyak orang tidak mempedulikan dari mana sumber penghasilannya. Apakah dari cara yang haram ataukah cara yang halal. Ini banyak orang tidak pernah atau jarang memperhatikan. Padahal Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, harta yang kita dapatkan lalu kemudian kita pakai, kita manfaatkan, kita makan, kita belikan pakaian, kita bangun rumah, kita jadikan fasilitas dalam kehidupan kita, itu semua berpengaruh pada kehidupan kita. Dari sisi apa? Dari sisi kebaikan dan keburukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi berkaitan dengan persoalan ibadah kita. Kalau makanan yang kita makan adalah dihasilkan dari harta yang haram, pakaian yang kita pakai adalah dari harta yang dihasilkan dengan cara yang haram, atau tempat yang kita gunakan untuk melakukan ibadah adalah merupakan tempat yang kita bangun dari harta yang haram, maka menyebabkan ibadah-ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha Taala Thayyibun, Allah zat yang maha baik, zat yang maha bersih, maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, dia tidak menerima kecuali yang baik, kecuali yang suci. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang isinya perintah Allah kepada para rasul untuk memakan dari makanan yang halal dan beramal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik, mananya yang halal, halal zatnya dan halal perolehannya, wa'malu sholihah, dan beramallah soleh. Kemudian Nabi juga membaca ayat, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah yang halal dari harta atau dari rizki yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang atau menjelaskan atau menuturkan, mengisahkan tentang seorang laki-laki yang mengadakan perjalanan panjang sampai ash'as azbar, maknanya rambutnya sampai compang-campingan pakaiannya, rambutnya sampai kusut, ya, tubuhnya penuh dengan debu, maknanya saking perjalanan jauh. Tentu saja ini mengundang rahmat Allah, tapi ternyata tidak. Nabi mengatakan laki-laki ini senantiasa berdoa kepada Allah dalam sepanjang perjalanannya, tapi tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Nabi mengatakan, fa anna yustajabulah, bagaimana dia akan dikabulkan doanya sementara wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia itu ya dibesarkan, dihidupi, dagingnya, darahnya dihasilkan dari perkara yang haram. Bapak Ibu yang saya hormati Allah, jadi dari hadis ini, apabila makanan kita haram, pakaian kita haram, atau tempat ibadah kita haram, maka menyebabkan amal ibadah kita tidak diterima. Kita sholat, tapi makanan kita haram, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah. Kita haji, tapi haji kita bekalnya, duitnya adalah dihasilkan dari cara yang haram, maka tidak mungkin menjadi haji yang mabrur, tapi jadi haji yang mabur saja. Umroh juga begitu. Kita umroh berkali-kali, kalau uang yang kita pakai untuk umroh adalah hasil dari hasil yang haram, tidak sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah umroh yang tidak akan diterima oleh Allah. Begitu pula kita punya harta banyak, kemudian kita zakat, tapi harta kita dihasilkan dari yang haram, maka zakat kita juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya. Makanan, minuman, pakaian yang halal ini menentukan diterima dan tidaknya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka memperhatikan halal haramnya harta yang masuk ke rekening kita, ke saku kita, ke dompet kita, ini merupakan perkara yang sangat penting sekali dan merupakan perkara yang mendasar dalam kehidupan seorang muslim. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, karena sudah adzan Isya, mari kita akhiri sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.